Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Caya Grady Zafira A dengan NIM 08011823280001. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 pada halaman soal bab 5. Pada soalnya ada buatlah deskripsi algoritma program dan penjelasan program. Program akan meminta input sebuah kata. Jika di dalam kata tersebut terdapat dua huruf vokal, maka outputnya yaitu setiap huruf pada input akan bertambah dua huruf berdasarkan urutan abjad. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, U. Huruf vokal. Oke, kita lihat contohnya misalnya input sama dengan Rafisa. Outputnya akan berubah menjadi U, D, Y, L, F, K, D. Di mana setiap huruf di kata ini akan ditambah dengan 3. Mengapa 3? Karena ada 3 huruf vokal, yaitu A, I, dan A. A, I, U, E, O. Berarti di sini ada 3 huruf vokal. Di mana setiap huruf pada kata ini akan ditambah 3. R ditambah 3 yaitu U, A ditambah 3 yaitu D, F ditambah 3 yaitu Y. Begitupun selanjutnya sampai ke bawah. Nah, di kata input Kapasma ini berarti ada 2 huruf vokal, berarti ditambah 2. Di input Kak Hikmah ada 1, 2. Berarti ada 2 kata huruf vokal, berarti ditambah 2 juga. Pada input Mikael ada 2, berarti ada 3. I, A, E, berarti ditambah 3. Di kata Iqbal ada 1, 2. Ada 2 juga, berarti tambah 2. Di kata zebra yang itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ditambah 5 setiap huruf. Kita masuk ke deskripsi programnya. Pada program kali ini kita akan mengubah huruf di sebuah kata. Dilihat dari beberapa banyak huruf vokal. A, I, U, E, O. Di kata tersebut, kita buat pengecekan huruf vokalnya dari 2. Jadi, kalau dia kurang dari 2, berarti dia tidak akan dicek atau tidak memenuhi kondisinya. Misalnya, kita memasukkan kata bebek. Pada kata tersebut ada 2 huruf vokal, yaitu E dan E. Jadi, di setiap hurufnya akan ditambah 2. B menjadi D, E menjadi G, B menjadi D, E menjadi G, dan K menjadi M. Dari kata bebek berubah menjadi D, D, G, M. D, G, D, G, M. Begitupun seterusnya. Setiap huruf akan ditambahkan sesuai dengan jumlah huruf vokal ini. Jika pada kata yang diinputkan tidak memiliki huruf vokal, maka program akan langsung mencetak kata ini tidak memiliki setidaknya 2 huruf vokal. Output akan langsung mencetak huruf yang diubah jika sudah selesai memenuhi kondisi. Jika kata yang diinputkan ada 6 huruf, maka outputnya yang dicetak juga 6 huruf. Setiap huruf disesuaikan dengan perubahannya. Oke. Misalnya dari B menjadi D. Berarti dari B kan ditambah 2 karena ada 2 huruf vokal yaitu E dan E. Berarti B, C, D jadi D. Terus dari E, F, G menjadi G. Kalau dari B menjadi D. Karena B sama seperti yang tadi C, D jadi D. Terus dari E sama seperti tadi E, F, G. Terus dari K menjadi M itu karena ditambah 2 juga. K, L, M. Oke. Jadi pada program ini kita pengecekannya mulai dari huruf vokal yang berjumlah 2. Jadi kalau berjumlah 1, berjumlah 0 itu tidak akan memenuhi, maka dia akan langsung selesai. Selesai dan langsung dicetak. Kata ini tidak memiliki setidaknya 2 huruf vokal. Oke, kita masuk ke pseudocode-nya. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabelnya. Di sini kita menggunakan array untuk agar pada kata yang diinputkan itu hanya memiliki 0 sampai 30 karakter. Jadi guna array di sini untuk itu. Oke,
guna dari strlen ini digunakan untuk memeriksa panjang dari kata. Oke. Panjang dari kata. Untuk jumlah vokal itu dimulai dari 0. Jadi jumlah vokal di sini dimulai dari 0. Ini sudah diinputkan di atas, berarti nggak perlu diinputin lagi. Oke. Oke, kita lanjut ke begin. Inputkan kata. For I sama dengan 0 sampai dengan panjang. Lanjut ke begin for. Huruf sama dengan tollower kata I. Tollower ini digunakan untuk mengubah huruf yang kita inputkan yang misalnya masih bercampur huruf kapital dan huruf kecil, maka akan langsung diubah menjadi tollower atau mengubah menjadi huruf kecil semua, biar memudahkan perbandingan di if. Karena di if kan kita mengubahnya menjadi A, I, U, E, O hurufnya huruf kecil. Jadi agar program bisa membaca apa yang kita inputkan. Misalnya kita buat di sini ayam. Ayam. Nah, di sini kan ada huruf kapital. Nah, guna dari tollower ini mengubah jadi ayam. Nah, mengubah jadi ayam. Jadi dia hurufnya huruf kecil semua. Di sini kan bisa terpenuhi di sini. Yang ini juga bisa dipenuhi di sini lagi. Jadi dia bisa ngebaca untuk perbandingan mencari huruf vokalnya. Oke. Kita lanjut ke begin if. Terus jumlah vokal sama dengan jumlah vokal ditambah 1. Jumlah vokal tadi kan sama dengan 0. Jadi kalau dia sudah memenuhi di atas, misalnya ada 1 huruf vokal, maka dia akan langsung turun ke jumlah vokal sama dengan jumlah vokal ditambah 1. Jadi jumlah vokalnya ada 1. Kita lanjut ke end. Nanti kita hapus dulu caratannya. Oke. Di sini jumlah vokal lebih dari sama dengan 2. Jadi kita cari dulu di sini. Kalau sudah tidak terpenuhi atau sudah bernilai salah, maka dia akan langsung turun ke sini. Dilanjutkan ke pernyataan yang bawahnya. Misalnya jumlah vokal lebih dari sama dengan 2, berarti dia akan turun langsung ke pernyataan selanjutnya. Tapi kalau jumlah vokalnya tidak lebih dari sama dengan 2, maka dia akan langsung turun ke sini. Else dan right, kata tersebut tidak memiliki setidaknya huruf vokal. Berarti proses yang ini akan tidak dibaca atau tidak dijalankan. Oke, kita lanjut. Jika melebihi sama dengan 2. Oke, for I sama dengan 0 sampai dengan panjang. Begin for huruf sama dengan tollower kata I. Sama seperti tadi, maka dia akan mengubah menjadi huruf kecil semua. Terus kita ambil satu huruf dari huruf yang diinputkan. Kita cek is alpha ini untuk mengecek apakah itu merupakan huruf dalam library alfabet. Gitu. Jadi kita ambil, misalnya kita ambil di sini A. Ayam, kita ambil satu huruf pertamanya A. Maka akan langsung dicek di pernyataan selanjutnya. For J sama dengan 0, 17 vokal. Begin, huruf sama dengan huruf ditambah 1. Hurufnya kan tadi A. A ditambah 1 sama dengan B. If huruf lebih dari Z. Jadi huruf yang hurufnya itu Z, maka akan berubah menjadi A jika ditambahkan dengan jumlah huruf vokal. Misalnya ZZ ditambah 2, berarti dia langsung ke A. Z ditambah 2Z, A, D. Ulang ke A lagi gitu. And if, and for, and if. Right topper huruf. And for, and if. Nah, untuk right topper huruf, ini untuk mengubah huruf
menjadi huruf kapital pada outputnya. Jadi pada perubahan yang sudah kita ubah tadi, yang sudah kita jumlahkan dengan jumlah huruf vokal, nah hasilnya itu, hasil hurufnya akan berubah menjadi huruf vokal, huruf kapital semua. Ini pada outputnya. Nah ini tadi sudah dijelaskan. Oke, kita lanjut mengecek pada flowchart. Di sini kita mulai dari start. Lalu inputin kata. Misalnya kata yang kita inputkan itu apa? Apa? Oke. Di sini I sama dengan 0, panjang sama tinggi 3. Kita buat di sini. I-nya sama dengan 0. Panjangnya ini ada 3, karena dia ada 3 kata kan. Jadi panjang sama dengan 3. Oke. Kita lanjut ke yang pertama. I sama dengan 0 kurang dari panjang. Berarti 0 kurang dari 3. Karena kan kita mau mencari jumlah huruf vokalnya. Berarti kurang dari panjangnya. I kurang dari panjangnya. Hurufnya kan ini tadi kita campur. Jadi ada huruf kapital, ada huruf kecil. Berarti kita ubah dulu. Tolower kan untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil. Di sini kita ubah A kecil, B kecil, A kecil. Lanjut ke mengecek apakah itu ada huruf vokal atau tidak. Oke, kita dapat ini pertama. Ini huruf yang pertama. Lalu kita jumlahkan jumlah vokal. CV sama dengan jumlah vokal kan jumlah awalnya itu adalah 0. Berarti di sini 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oke, lanjut ke sini. I plus plus, I berarti sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke sini. I sama dengan 0 sampai dengan panjang. Berarti 1 kurang dari 3. Itu benar. Oke, dari huruf yang kita kecilin tadi, ini kan tadi sudah dicek. Berarti ini sudah. Jadi yang di sini, karena ini A merupakan huruf vokal. Kita lanjut ke JV, yaitu jumlah vokal, sama dengan 1 ditambah 1. Karena jumlah vokal yang awal tadi 1. Sama dengan 2. Berarti jumlah vokalnya ada 2. Oke, kita cek lagi ke I++. I sama dengan 2. Nah, 0. No, bukan 0. 2 kurang dari 3. Masih memenuhi di sini. Kita turun ke sini. Kita tulis lagi hurufnya apa. Nih, kita cek di if. Pernyataan. Ini kan tadi sudah dicek. Berarti sisa 1 huruf lagi. 1 huruf lagi P. P bukan merupakan huruf vokal. Berarti tidak memenuhi. Berarti pada if ini tidak memiliki huruf vokal. Tidak memiliki huruf vokal lagi. Berarti kita dapat JV sama dengan 2. Jumlah vokalnya ada 2. Nah, kalau salah, maka dia akan turun. Oke. Kita hapus dulu coretan. Kita lanjut ke yang bawah. Nih, kalau dia benar, kalau dia salah, atau sudah tidak memenuhi kondisi lagi, dia akan turun ke sini. Kita cek di sini. Jumlah vokal lebih dari sama dengan 2. Ini kan 2, berarti memenuhi. Oke, sudah memenuhi ya. Berarti dia nggak ke false, tapi ke true. Karena dia benar. Kalau dia ke false, dia akan turun ke sini. Turun
akan turun ke sini. Nih. Kalau jumlah vokalnya tidak dari 2 atau lebih dari 2, maka dia akan mencetak kata tidak mengandung setidaknya 2 huruf vokal. Lalu dia akan turun, program pun selesai. Itu kalau programnya tidak lebih dari 2 atau 2 huruf vokal. Oke. Kita lanjut. Jika dia memenuhi, ini sama kayak tadi kan hasil jumlah vokalnya 2, berarti dia memenuhi. Dia akan ke true. Di sini pada pernyataan if, i sama dengan 0, panjang. Berarti sama seperti tadi, kita ngubah 0 kurang dari panjangnya 3. Ya kan? Lalu huruf tower, berarti kita kecilin hurufnya tadi. Apa? Oke. Baik, kita lanjut ke is alpha huruf. Berarti kita cek ke huruf yang pertama. Apakah huruf pertama itu merupakan bilangan alfa? Ya, benar. Berarti benar. Oke. Kita lanjut ke J sama dengan 0. Jumlah vokal I sama dengan 0. J sama dengan 0 sampai ke jumlah vokal. Jumlah vokalnya ada 2. Oke, kita turun dulu ke bawah. Tuh, kalau benar berarti huruf sama dengan huruf ditambah 1. H sama dengan, ini kan tadi huruf yang pertama A. Berarti A sama ditambah 1 sama dengan B. Oke. Kita lanjut ke bawah. Jika Z, maka jadi A. Ini kan hurufnya B. Ini hurufnya A, salah. Ini hurufnya A, berarti tidak usah di nol, tidak usah diproses. Kita lanjut ke J++. J tadi sama dengan 0. Kan J sama dengan 0. Berarti J tambah 1 jadi 1. 1 kurang dari jumlah vokalnya ada 2. Huruf sama dengan huruf ditambah 1. Huruf yang kedua yaitu A. Oke. Kalau A berarti oke, kita lanjut ke I. 1 kurang dari 2, ini benar. Lanjut huruf sama dengan huruf ditambah 1. Huruf tadi kan B. Nih, huruf tadi kan kita dapat B. Berarti di sini B ditambah 1 sama dengan C. Huruf Z. Jika Z maka jadi A. Ini tidak. Nah, dia bukan Z. Maka lanjut ke sini. C++. C-nya tadi berapa? 2. J-nya tadi 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kurang dari 2. Tidak memenuhi. Maka kita lanjut ke, ini kan dari sini. Tidak memenuhi. Berarti naik ke atas lagi. Oke. Tapi yang sudah kita dapat, huruf yang sudah kita dapat untuk alfabet A itu adalah C. Karena dia ditambah 2 kali. Oke. Kita hapus dulu ini. Berarti sudah dapat C ya. Dari alfabet A, yaitu dari jumlah vokal A, kan 2 ditambah 2. Berarti J-nya bisa memenuhi hanya 2 kali. Jadi dari A ditambah 1 sama dengan B, B ditambah 1 sama dengan C. Oke, kita hapus dulu.
Jangan. Apa-apa saja. Oke, kita lanjut. Kita buat di sini output. Sini A. Nah, dari huruf A kita sudah mendapatkan nilai huruf C. Oke, kita lanjut cari lagi. Di sini kan tadi naik. Kan tadi bernilai salah, berarti naik ke I++ lagi. I tadi kita dapat berapa? I tadi kita dapat bawah I-nya sama dengan 0. 0, 0 ditambah 1. Oke, kita lanjut. Berarti di sini kan tadi sudah 0. Berarti di sini 1. Tunggu, tunggu. Di sini kita buat I sama dengan ini. I sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 0 ditambah 1 itu 1. Oke. Oke, di sini berarti I sama dengan 1. Kita lanjut ke panjangnya, berarti 1 kurang dari panjangnya adalah 3. Benar. Kita lanjut turun ke huruf apa? Kita buat alfabetnya. Tadi kan ini sudah. Berarti ini turun menjadi P. J sama dengan 0. Itu jumlah vokal. 0 dikurang dari 3. Dikurang dari 2. Karena jumlah vokal tadi kan 2. Nih, jumlah vokal di sini 2. Berarti turun lagi ke sini, ke bawah. Huruf sama dengan huruf ditambah 1. Huruf tadi P. Ditambah 1. Sama dengan P, Q. Berarti Q. Q. Berarti kita turun dulu. Terus ini. Oke. Nah, di sini berarti P ditambah 1 sama dengan Q. Kita cek di sini apakah Z, ada huruf Z? Tidak ada. Jadi coret. Kita lanjut ke sini J++. J tadi 0. Berarti J-nya jadi 1. 1 kurang dari 2. Jumlah huruf vokalnya kan tadi 2. Benar kan? Masih benar. Berarti turun ke bawah. Huruf sama dengan huruf ditambah 1. Huruf tadi berapa? Huruf tadi apa? Huruf Q. Q ditambah 1 sama dengan Q, P, Q, R. Berarti di sini R. Oke. Kita turun ke bawah. Apakah Q dan R merupakan huruf Z? Tidak. Berarti sama. Lanjut ke J++ lagi. Di sini J-nya jadi 2. 2 kurang dari 2. Itu salah. Tidak memenuhi. Maka dia akan lanjut ke false lagi. I kita ubah menjadi 2. Oke. Kita lanjut. Di sini oke, di sini kita hapus dulu.
Ya, udah dihapus, kita lanjut. I sama dengan 0 itu panjang. I-nya tadi 2. 2 kurang dari 3. Benar. Kita lanjut huruf. Hurufnya jadi A, B. Nah, is alpha huruf. Ini kan tadi sudah. Ini juga sudah. Kita turunin sini A. Terus lanjut J sama dengan 0. Kurang dari 2. Berarti huruf sama dengan, tunggu turun lagi. Huruf sama dengan A. A ditambah 1 sama dengan B. B. Berarti di sini kita lanjut ke pernyataan ini salah karena ini bukan Z, A bukan Z. Oke. Kita lanjut B bukan Z juga. Berarti kita lanjut ke J plus plus. J-nya tadi 1. Karena tadi 0, 0 ditambah 1 itu 1. Kurang dari 2. Kita lanjut. Huruf sama dengan huruf ditambah 1. Berarti B ditambah 1 sama dengan C. Oke. Sama seperti pernyataan awal. Kita lanjut 2 kurang dari 2. Itu salah. Berarti dia langsung ke false. Oke. Berarti kita dapat di sini C. Yang sebelumnya tadi kita dapat R. Ini C. Kita dapat tuh 3 CRC. Oke. Kita lanjut. Hapus lagi. Oke, kita lanjut. Kalau dia salah, maka I berubah menjadi 3. 3 kurang dari 3. Itu salah. Maka akan langsung mencetak ke sini. Oke, dia akan mencetak langsung ke sini. Di mana topper huruf. Berarti huruf tadi, topper kan gunanya untuk membuat huruf menjadi huruf kapital. Berarti huruf tadi kan kita dapat C, R, C. Berarti kita ubah menjadi C, R, C. Cetak hurufnya, turun ke bawah, C, R, C. Oke. Kita lanjut, maka langsung N. Tuh. Dari kita mencetak huruf C, R, C tadi, maka dia akan program pun langsung berakhir. Mungkin itu sedikit contoh yang dapat kita buat dari flowchart ini. Kita hapus. Oke, kita lanjut ke program. Oke, kita buat programnya. Oke. Oke, kita lanjut ke program. Di sini programnya kita buat dulu include Ustream. Lalu kita buat lagi include history. Oke. Oke, kita lanjut
membuatnya. Include C itu. Jadi ini merupakan header yang berguna untuk mendapatkan library. Jadi itu seperti library, misalnya C-string. C-string ini untuk library kita mencari panjang nanti menggunakan strln. Ya, strln. Kalau yang si tipe ini digunakan untuk library dari mengubah huruf kecil ke huruf besar, atau huruf biasa ke huruf besar, atau huruf kecil ke huruf besar ke huruf kecil, atau pokoknya untuk mengubah. Ini Tolower sama Tolower dan Topper ada di include C-type. Tipe C-tipe. Oke, kita lanjut. Kita buat using names page. Names page. Oke, lanjut ke integer mainnya. Jangan lupa kurung kurawal. Kita deklarasikan karakter kata itu pada array 40. Ini di sini kita buat 40. Ini 480. Kita buat 40. Bebas ini untuk di dalam array ini kita bebas karena yang di dalam array itu menentukan berapa jumlah kata maksimum yang kita masukin. Di sini mungkin 30. Mungkin 30 aja. Di koma jangan lupa. Kita lanjut untuk meminta input. Di sini kita buat cout. Masukkan sebuah kata. Oke, jangan lupa titik koma. Sing kata. Oke, di sini kita buat kata. Untuk masukin kata untuk input. Kita buat lagi di sini deklarasikan pada tipe integer sama dengan panjang. Integer panjang sama dengan strlen. Ini yang tadi saya bilang merupakan library dari CString. Oke. Jangan lupa titik koma. Ayo deklarasikan lagi integer jumlah vokal. Sama dengan 0. Di sini jumlah vokal sama dengan 0, maksudnya jumlah vokal itu dimulai dari nilainya sama dengan 0. Oke, kita lanjut untuk menghitung jumlah huruf vokal dalam kata. Menggunakan pernyataan perulangan for integer i. Sebenarnya i tadi kita bisa deklarasikan di atas ya. Kita buat di sini. Integer i. Oke. Kita lanjut. I sama dengan 0. Titik koma i kurang dari panjang. Titik koma i plus plus. Oke. Jangan lupa kurung kurawal. Karakter huruf.
sama dengan lower kata array I. Oke. Ini gunanya untuk mengubah huruf. Nih, ini digunakan untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil agar memudahkan dalam perbandingan. Jangan lupa titik koma. Oke, kita lanjut ke pernyataan if-nya. Huruf H, huruf A, A, atau huruf B, atau huruf D, atau huruf bukan B, ini huruf A, I. Ini U. Ini E. Dan terakhir U. Huruf O. Oke. Jangan lupa kurung kerawal. Jumlah vokal plus. Berarti jumlah vokal ditambah 1. Oke. Kita setelah memeriksa atau menghitung berapa jumlah vokal dalam kata tersebut, kita dapat memeriksa apakah terdapat setidaknya ada 2 vokal atau tidak. Oke, tunggu. Ini sama. Lanjut di sini. Kita buat if jumlah vokal kurang lebih besar dari sama dengan 2. Ini jumlah vokal itu. Ke kurung kerawal or I sama dengan 0, titik koma I kurang dari panjang, titik koma I plus. Jadi for ini, digunakan untuk melakukan manipulasi pada setiap huruf. Oke. Kita lanjut ke char huruf sama dengan tolong. Sama seperti saat kita mencari huruf vokal tadi, kata dan lupa titik koma. Ini digunakan untuk mengubah huruf kecil agar memudahkan dalam perbandingan. Oke, kita lanjut. If Isa is alpha huruf. Oke, kurung kerawal huruf for integer J. Ini J kita deklarasikan dulu di atas. J sama dengan 0. J kurang dari jumlah vokal. Oke, lalu koma J plus. Oke.
Kita buka lagi kurung awal. Di sini kita buat huruf plus titik koma. Selanjutnya kita buat pernyataan if lagi. Untuk mengubah, jika sudah mencapai huruf Z, maka akan kembali ke huruf A lagi. Oke. Huruf lebih dari Z. Maka huruf sama dengan A. Sini kita buat titik koma. Gini. Setelah itu, di sini kan ini tutup. Ini sudah ditutup, ini ditutup, ini ditutup. Kita buat di sini cout sebelum if. Dari pencarian setidaknya ada dua huruf vokal ini, kita cetak cout karakter topper. Topper tuh untuk agar hurufnya menjadi huruf kapital, hasilnya. Hasil di output itu menggunakan huruf kapital. Tapi kalau yang kita input kan misalnya ada berbeda-beda. Misalnya ada gini. Misalnya kayak yang kita contoh di flowchart tadi A, ya. Nah, misalnya kan bercampur-campur. Ada huruf kapital, ada huruf biasa. Nah, topper ini untuk membuat hasil menjadi huruf kapital semua. Nah, ya. Oke. Oke, kita lanjut. Jangan lupa titik koma. Isi out. Ini jangan lupa komanya. Tunggu, ada yang keliru. Nanti si out-nya di sini. Di sebelum. Oke, di sini kita buat si out. NDL. Oke, kita lanjut ke pernyataan else. Jika jumlah vokal tidak lebih dari sama dengan 2 atau 2, maka dia akan langsung turun si out kata tidak memiliki setidaknya 2 huruf vokal. Oke, kita tutup. Lanjut, kita buat return 0. Ini tidak wajib. Oke, kita cek dulu apakah ada yang typo. Nah, nih. Pusing namespace ini apa di spasi. Oke. Lanjut, cari lagi pada yang error. Nah, ini. Cek lagi apakah ada yang typo. Oh, ini ya. Ada yang typo lagi. Oke, kita buka bentar.
Kita lanjut ke itunya, outputnya. Tunggu. Oke, di sini kita akan membuat output sesuai dengan contoh ya. Di sini ada nama Rafisa. Rafisa. Hasil outputnya adalah UD. UD mana ya? Tunggu. Nih. Ini hasil outputnya. U D Y L P K D. Sama seperti nih. U D Y L P K D. Berarti outputnya benar. Oke, kita lanjut. Dulu. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua, contoh kedua yaitu pasma. Pasma. Nah, di sini RCUOC. Di sini RCUOC. Berarti sama. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita lanjut di sini. Sigma. Sigma. J K M O C C. J K M O C C. Sama. Oke, kita lanjut. Di sini kita buat mid mid child. Mid child. Di sini jawabannya P PLF KDHO. PLF KDHO. Berarti benar. Dia bertambah 1, 2, 3. Bertambah 3. Di setiap katanya. Di setiap hurufnya. Kalau yang ini tadi bertambah 2 di setiap hurufnya. Ini bertambah 2 juga. Yang ini bertambah 3. Kalau yang ini tadi bertambah 3. Oke, kita lanjut. Pada kata Iqbal ini pasti akan bertambah. Akan bertambah 2 karena ada 2 huruf vokal. Kita buat di sini. Oke. Di sini K SDCN. Di sini K SDCN. Benar. Oke. Untuk yang terakhir. Zebra. Zebra. Yang lucu. Oke, untuk zebra yang lucu itu hasilnya EJGW FD FSLQZHZ. Di sini EJG WF DF
SLQZHZ. Benar kan? Sama. Oke, udah. Nah, kita coba ke yang kita buat tadi, yang kita buat di flowchart. Yang di flowchart tadi hasilnya CRC dari kata apa? Apa? Tuh, jawabannya juga sama, yaitu CRC. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Kak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.